objek. Objek itu artinya tujuan. Saya sholat apa? Sholat zuhur. Makanya pada ini sebagai objek. Nah, objek itu adalah maf'ul bih. Seperti contoh Doroba Zaidun Amron. Doroba telah memukul Zaidun Zaid Amron kepada Amr. Ini Amron ini menjadi maf'ul bih karena objek. Beda dengan Zaidun. Zaidun namanya subjek, subjek. Doroba Zaidun Amron. Amronnya objek. Objek itu artinya tujuan. Objek pariwisata artinya tujuan. Objek pariwisata, tujuan pariwisata. Jadi fardhu itu eloknya nasab. Sebab alamatnya at-tadhiru. Sebab isim mufrad munsharif. Ma'rifat nakira ma'rifat. Sebab itu pada isim ma'rifat. Sigot isim jamid mana masdar. Bina mandinya farodo. Mudorinya farodo yafridu. Masdarnya fardon wa mafrodon. Farodo yafridu kias. Usolli fardhu subhi. Setelah mengetahui usolli, mengetahui fardhu, kemudian kita ketahui lafaz as-subhi. As-subhi ini tersusun dari dua kalimat, ada alnya, ada subhin. Subhin. Di situ tidak ditanwin gara-gara kemasukan al. Kalau ada lafaz kok ditanwin, kemudian lafaz itu diberi al, maka lafaz itu tanwinnya hilang. Artinya al sebagai pengganti tanwin. Subhin diberi al menjadi as-subhi. Al kalimat huruf ta'rif. Sebab mabni pamurab. Sebab mabni apa? Mabni sukun. Faidahnya faidahnya tarif. Tarif itu mengetahui. Artinya subuh di sini ini bukan subuh hari kemarin atau hari akan datang, enggak. Sekali kamu sholat usolli fardhu subhi, artinya saya sholat fardhu subuh saat ini, maksudnya. Makanya namanya al-ta'rif ahdiyah adidini. Alnya ta'rif memarifatkan isim nakira, ahdiyah artinya diketahui, dihni di dalam hati, yaitu subuh saat ini, bukan subuh kemarin atau yang akan datang. Makanya subhin yang tadinya nakira kemasukan al menjadi makrifat. As-subhi kalimah isim. Tanda-tanda isim ada. Sebutkan. Apa tanwin? Ada berapa tanwin? Sebutkan. Contohkan. Yang al contohkan. Tidak cuman alhamdulillah saja, tapi as-subhi juga termasuk. Jadi as-subhi ini adalah kalimat isim. Sebab apa? Al dan jir. Ada alnya, ada jirnya. Jirnya berubah kasroh dan mudhof ilaih. Setiap ada kalimat yang dikasroh mesti isim. Mesti isim. Fi'il tidak ada yang dikasroh,
seumpamanya ada fi'il yang dikasroh, bukan karena mu'rab, tapi karena daf'an lil tiqo is-sakinaini fasara yarfa'i. Yarfa'i tadinya yarfa sama alladina. Kalau dibaca yarfa, wa idza qila suyu fansuyu yarfa'illahu alladina. Bener ya? Coba baca. Yarfa'illahu alladina amanu. Jadi tadinya itu yarfa sama alladina, kemudian di kasroh ainnya daf'an lil tiqo is-sakinaini karena darurat, bukan karena perubahan akhir kalimat disebabkan amil yang masuk. Makanya tidak bisa dinamakan alamatnya kasroh, bukan. Tapi kasrohnya adalah dalam rangka untuk menyegah mati dua. Kemudian dicarikan harokat yang ringan, yaitu kasroh, maka menjadi yarfa'i. Tadinya yarfa. Ayo baca. Kembali. Naik. Ini. Mana ayo? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suju fansuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, idza qila apabila dikatakan lakum kepada kamu, tafassahu, ada orang ngomong gini, macumono. Tafassahu fil majalis, kemudian fafsah, maka lebarkan. Kalau ada temanmu, aku tak melu ninggi, maka lapangkan, kemudian kamu duduk. Apabila kamu mempersilahkan mereka duduk di tempat yang sempit, kemudian kamu menyisihkan diri atau mungkin kamu pergi supaya tempat itu ditempati orang itu, maka orang yang punya karakter yang semacam ini yafsahillahu lakum, Allah akan melapangkan semua urusanmu, Allah akan memberikan kemudahan pada hidupmu. Ini kelihatannya mudah, tapi pahalanya luar biasa. Dan kelihatannya mudah bagi hati yang dilapangkan oleh Allah. Tapi bagi kamu-kamu yang hatimu disempitkan oleh Allah pasti marah. Apa toh? Di sana di belakang masih banyak. Ngedeh apa bahasa Indonesia nih? Nyempitin orang. Padahal mamanya kamu monggo, mboten monggo jenengan pinarak mawon kalau tak sing mikir mawon. Maka yafsahillahu lakum, Allah akan melapangkan pada dirimu. Wa idza qila suju, apabila ada orang mengatakan ngatik. Ada orang yang mengatakan berdirilah kau, fausuju, maka berdirilah. Kalau kamu berdiri, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, maka orang yang berani berdiri meninggalkan tempat dalam rangka supaya ditempatin orang lain, orang semacam ini akan diangkat pangkat derajatnya.
Artinya dibalik kita mengalah untuk orang lain, maka pangkat derajat kita akan dinaikkan oleh Allah. Orang yang pangkat derajatnya tinggi bukan kamu-kamu yang lulusannya tinggi, bukan kamu-kamu yang profesor, doktor, kiai, haji, enggak. Tapi kamu-kamu yang berani mengalah untuk orang lain, berani berdiri untuk orang lain, berani melapangkan tempat untuk orang lain, berani pergi dari tempat yang telah diminta orang lain. Kamu berani segala-galanya. Ini orang sukses ini. Walaupun mereka itu saat itu mereka tidak punya tanah, lalu mereka kontrak. Ini nggak begitu lama kaya raya dia. Makanya kalau ada temanmu yang sombong, temanmu yang jahil, temanmu yang sering membuli kamu, ikhlaskan. Itu pertanda Allah akan mengangkat pangkat derajatmu. Paham? Dengerin. Kenapa kok rumah saya itu kamar-kamar Pak persilakan ditempati santri? Karena semua kamar udah ada penghuninya semua, kasihan. Dan anaknya orang kaya sama anaknya orang fakir itu beda. Anaknya orang fakir disek-desekan nggak jadi masalah. Anaknya orang kaya itu nggak mau. Kalau kamu satu kamar 20 orang nggak masalah. Ada beberapa orang nggak mau dia. Makanya orang-orang semacam itu juga pilihkan yang terbaik. Saya membuat kamar-kamar ini tuh. Ini untuk anak-anak saya. Dulu di waktu itu anak saya itu sekitar 8, 10. Rencana yang lelaki tak taruh sini semua. Anak lelaki saya kan 8. Punya kamar sendiri-sendiri. Tapi tak berikan ke santri. Apa yang terjadi? Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah akan mengangkat pangkat derajatnya. Dan ciri-ciri orang yang terangkat pangkat derajatnya itu dirinya itu merendah. Makanya harokatnya kasrah, yarfa'i. Yang diangkat oleh Allah itu orang yang merendah. Tidak cuma itu saja. Dengerin. Anak saya mondok itu yang asli dalam rangka untuk menghidupkan pondok itu loh. Bukan leha-leha anak saya mondok di tempat itu, enggak itu. Semestinya anak saya semuanya yang ngajinya sama saya, bukan ke kiai lain. Tapi anak saya mondok di sana-sana itu dalam rangka menghidupkan, dalam rangka untuk mengalah itu. Dari yang Aisyah itu yang ditempati si Aisyah dulu nggak punya pondok itu. Si Ahmad dulu itu mondoknya di sini itu. Itu dalam rangka untuk menghidupkan, seperti si Fatimah di Jogja. Itu dalam rangka menghidupkan semua. Jangan kira anak saya memondokkan situ, enggak, itu dalam rangka menghidupkan itu. Anak saya yang ngajinya sama saya. Paham? Makanya kamu itu yang ngalah ini. Kamar ini sama kamar saya itu bagus. Kamar itu, kamar saya itu nggak ada kulkasnya, nggak ada. Itu ada kulkasnya. Kamar saya itu nggak ada dispenser panas dingin, nggak ada. Sebenarnya ada, itu di luar. Jadi orang itu kalau mau mengalah maka terangkat pangkat derajatnya. Lebih-lebih kamu masih jadi santri. Orang itu kalau masih jadi santri harus mengalah. Harus mengalah. Itu mobil yang saya yang merah dipinjam orang, saya mengalah. Minjam orang terima sedino. Pirang-pirang dino ora dibalik-balik loh. Mengalah. Jadi orang itu kalau ngalah maka yarfa. Allah akan mengangkat pangkat derajatnya.
Jadi lafaz as-subhi ini adalah kalimat isim sebab al dan jir. Jirnya berupa apa? Kasroh dan mudhof ilaih. Ini ada kasroh dan mudhof ilaih. As-subhi ini mudhof ilaih. Kenapa dikatakan mudhof ilaih? Susunan kedua dari idhofah. Makanya as-subhi itu mudhof ilaih. As-subhi murab mabni? Murab. Sebab bagaimana perubahannya? Mendengar terus jadi tajam itu. Jadi tajam. Kamaran itu baru tak tempati, saya sengaja jam-jam tertentu saya tempat situ. Berubah ini. Itu nggak lama nanti ada kanopinya. Nggak lama ada kanopinya. Ini saya lewat ini. Saya sudah merancang nanti ada Yunan, ada tempat mainan, ada tempat belorotan. Jadi santi-santi yang kecil-kecil ini biar kerasan ini. Ini kan masih senang belorotan ini. As-subhi Eropnya apa? Jir. Pokoknya kalau di kasroh jir, kalau di fathah nasab, kalau di dhammah rofa, kalau di sukun as-subhi ya disukun no jazm. Yang jazm itu kalau fi, kalau subhi itu disukun itu waqaf gitu. Usolli fardhas subuh, waqaf itu. Kalau jazm itu khusus masuk pada fi. As-subhi i'rabnya jir, sebab alamatnya kasroh dohiro. Itu ada kasrohnya. Subhi ada kasrohnya. Dohiro artinya kelihatan. Ilmu itu yang asli loh. Sama itu. Saya itu setiap kali meneliti orang kecelakaan, setelah saya amati, gara-gara orang kecelakaan itu ada dua ini. Satu sombong. Kamu kalau nanya beda motor itu sombong, rawan kecelakaan. Nampak motor bilang guling, sirai menceling, kesombong. Nampak motor dia ya, jungkel. Satu karena sombong. Nomor dua, ngawur, nyabrang ngawur, orang ngerti kanan kiri langsung lihat wabak tronton, ngawur tanpa aturan. Nomor tiga, orangnya nggak sombong, orangnya nggak ngawur. Takdir sudah termaktub di sana. Numpak motor wis ngati-ngati, ban tronton bledak, menceling, tuang kapi bis, cus. Wis ngati-ngati, orang ngawur, tapi termaktub di Lauhil Mahfuz. Numpak motor mbek ngantuk iki jenenge ngawur.
Dengerin wi sing ngantuk-ngantukan lho. Asubhi. Asubhi alamatnya. Kasrah dairah menjadi alamatnya ilokir berapa tempat? Sebutkan isim mufrad munqarib, jamak taksir munqarib, jamak munqarib. Yang mempunyai mana beberapa itu jamak. Mungkin jamak taksir, mungkin jamak muannats salim. Berhubung subhi ini tidak mempunyai mana jamak, mempunyai mana beberapa, makanya namanya isim mufrad munsharif. Makanya asubhi ini alamatnya kasrah dhairah sebab isim mufrad munsharif. Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat sebab. Setelah itu meneliti sigotnya apa. Sigot apa sigot? Bentuk kata. Sigot ada bukan? Apa jamid? Apa Ustaz? Jamid ada bukan? Artinya dat nama sesuatu. Rajulun lelaki nama sesuatu isim jamid dat. Rijlun kaki isim jamid dat. Isim jamid dat. Pokoknya kalau nama barang isim jamid dat. Tapi kalau menunjukkan nama pekerjaan, nama kejadian, seperti contoh subuh. Subuh ini kejadian. Kejadian apa? Kejadian matahari sudah mengeluarkan sinar dari arah timur. Itu namanya kejadian, namanya subuh. Makanya subuh ini namanya sigot isim jamid makna masdar. Isim jamid makna itu artinya kejadian. Masdar itu artinya tempat pengeluaran kosakata. Kenapa enggak fi'il madhi Ustaz? Anu terawis. Pokoknya apa itu tempat pengeluaran kosakata itu masdar. Fi'il madhi yang melahirkan masdar. Jadi ada lafaz doroba itu keluar kata dari dorbun. Tapi kalau subhun, kalau subhun itu adalah nama kejadian pagi hari, subuh. Cuma tergantung itu nama kejadian apa nama sebuah waktu. Kita lihat bentuk kosakatanya. Subuh bidomin fasukun jam'u asbahin awalun nahar. Makna daripada subuh adalah permulaan siang. Kalau subuh itu permulaan siang, berarti ini tidak nama pekerjaan. Padahal isim jamid makna masdar itu harus nama pekerjaan. Seperti contoh masyun, berjalan. Ini nama pekerjaan. Masyun, berjalan, masyun. Kalau masya telah berjalan, yamsi sedang berjalan, masyun berjalan. Nama pekerjaan. Kalau nama pekerjaan isim jamid. Kalau sobaha, semisal ada lafaz sobaha, artinya telah datang di pagi hari. Yasbahu, sedang datang di pagi hari. Sobahan, datang di pagi hari. Sobahan, datang di pagi hari. Kalau kata-kata sobahan berarti isim jamid makna masdar. Tapi kalau subhun itu ismu awalin nahar, nama permulaan pagi. Berhubung itu nama permulaan pagi, maka namanya isim jamid.
nama nama awalin nahar tidak bisa dinamakan isim jamid makna masdar. As-subhi sigat isim jamid dinamakan isim jamid dat karena nama permulaan siang. Nama permulaan siang. Berhubung nama permulaan siang, maka namanya isim jamid dat. Ini wa naqiduhu dan kebalikan awalun nahar al-masa namanya masa sore. As-subuhu fiqhun dalam ilmu fikih namanya al-fajru fajar. Sabbaha yusabbihu sabbaha fi'lun fi'il sulasi mazid satu. Kok iso dua iki. Dua seperti aku dan kamu loh. Dua. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Paham ya? Pokoknya yang jerono kata-kata subuh berarti nama permulaan siang. Berhubung nama permulaan siang, maka statusnya isim jamid. Persis seperti abdun. Yang nggak ngerti kan dikira abada ya budu abdan ngawur. Weh untuk kata-kata ini kondi. Abada ya'budu ibadatan wa ubudiyatan. Kalau abada ya'budu ibadatan wa ubudiyatan berarti masdarnya itu adalah ibadatan, bukan abdan. Kalau abdan maka itu adalah nama budak, nama orang yang menjadi budak. Kalau itu adalah nama orang yang menjadi budak, maka abdun namanya isim jamid dat. Di pondok pesantren jarang diulang ini. Dulu setiap Romo Yai nerangkan semacam ini, saya males. Kenapa? Pokoknya males, gak cocok bles. Tapi setelah saya terangkan seperti ini terus tak terangkan terus jadi seneng juga. Usolli fardhu subhi as-subhi siwat. Usolli fardhu subhi rak'ataini. Rak'ataini mustaqbilal kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Usolli fardhu subhi rak'ataini. Aku salat fardhu subhi rak'ataini dengan 2 rakaat. Menyebut 2 rakaat itu sunnah, enggak disebut ya apa-apa. Orang salat itu yang penting menyebut gini, usolli fardhu subhi, Allahu akbar sah. Jadi membaca rak'ataini sunnah, mustaqbilal kiblati sunnah, adaan sunnah, makmul malillahi ta'ala, enggak disebut juga enggak masalah. Usolli aku sholat fardhu subhi ing fardune subuh rak'ataini kelawan 2 rakaat. Rak'ataini menggunakan kata-kata ruku. Kenapa kok sholat itu menggunakan kata-kata ruku? Karena tidak ada amaliyah yang ruku kecuali sholat.
Golekno ibadah saliyane salat sing gunake rukuk. Enggak ada. Kalau sujud ada kemungkinan dia baca Quran, wasjud wa qatarib, Allahu Akbar, sujud. Namanya sujud tilawah. Kadang-kadang ada pohon roboh, kamu berjalan roboh ning ngarepmu pas. Kamu enggak kejatuhan. Langsung kamu sujud. Namanya sujud syukur. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Mensyukuri atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya, selamat dari bencana robohnya pohon. Ini pakai sujud. Makanya orang sholat itu bukan sajdata ini enggak, tapi rokaatain. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Warka'u, sholatlah kamu semua ma'ar raki'ina, berserta dengan orang-orang yang sholat. Artinya kamu itu kalau sholat fardu jangan sendirian. Kamu kalau sholat fardu bareng-bareng sama orang banyak. Sebagian ulama ada mengatakan al-amru tadullu alal wujub. Al-aslu fil amri lil wujub illa ma dallat dalil. Kalau ada perintah warkau, rukuklah kamu semua, ini ada perintah untuk sholat bersama dengan sholat, banyak orang sholat. Ini kalau tidak ada dalil sebaliknya, maka hukumnya wajib. Tapi ada dalil sebaliknya. Apa itu? Ada dalil sebaliknya. Sehingga sholat jamaah hukumnya sunnah muakkad. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Namun dalam madhab Ahmad bin Hanbal, dalam madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal dan juga murid-muridnya berfatwa sholat berjamaah hukumnya fardu ain. Apabila ada orang sholat sendirian tidak berjamaah, maka sholatnya tidak sah. Paham? Makanya kata-kata rakaataini dengan 2 rakaat. Artinya rakaatu, aku rukuk, rakaataini dengan 2 rakaat. Ini rakaataini ini menjadi maf'ul mutlak. Rakaatan 1 rakaat. Kalau rakaataini 2 rakaat. Itu namanya masdar marroh. Namanya masdar marroh. Makanya rakaatun, rakaataini kalimah isim sebab patut al. Kamu jangan ngomong muni patut tanwin, masa rakaatainin salah. Patut al. Murabba mabni. Sebab bagaimana berbahasanya? Lafaz rakaataini ini menunjukkan bahwa masdar boleh dikias dengan syarat masdar marroh. Kalau masdarnya masdar yang biasa itu doroba yadribu dorban, dorban tidak bisa dikias. Dorban, dorba ini, dorbina salah. Yang bisa dikias adalah dorbatan, dorbata ini, dorobatin. Paham? Jadi kiasnya cuma itu. Lalu kalau di arba'in ditulis itu hanya untuk pelatihan saja, prakteknya enggak. Prakteknya enggak. Seperti contoh dorobaya dibu dorban wa dorobanan. Di kitab-kitab itu loh diamsilah dorobaya dibu dorban wa madroban. Salah. Masdarnya bukan gitu. Masdarnya yang benar ya dorobaya dibu dorban wa dorobanan gitu. Kok gua madruban, madruban mana nih yang pentung.
Madruban alat madruban tempat memukul. Madrubun midrubun ya kan? Bukan alat memukul tapi tempat memukul atau waktu memukul. Rok'ataini Irobnya apa? Irobnya langsung sudah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Rok'ataini itu maf'ul mutlak. Alamatnya ya sebab isim musanna asli. Ma'rifatun nakirah sebab sigat isim jamid makna masdar marroh. Isim jamid makna masdar marroh. Rokatan durbeta ini marroh itu artinya ambelan. Rokata ini dengan 2 rokaat, artinya 2 kali rokaat. Mergo ruku'e 2 kali. Kalau rokoknya 2 kali berarti rokaatnya 2 rokaat. Makanya orang apa sejadah ini bukan sujud 2. Kok sujud 2 piye to? Wong sak rakaat wae sujud ping 2. Kalau 2 rakaat berarti sujudnya 4. Paham? Rakaataini siwat isim jamid makna masdar marrah. Ngantuk mulu medeni wong. Bina roka'a yarka'u bina sohi sulasi mandinya roka'a. Ayo baca dulu. Roka'a yarka'u rok'an wa ruku'an. Roka'a kias roka'a yarka'u rok'an wa ruku'an. Ilmu itu makhluk. Kalau kamu cara ngambil ilmu sambil ngantuk, maka ilmumu benci sama kamu. Bodoh-bodoh ngantuk itu saya, lelah banget saya. Dia tadi pergi itu nyetir sendiri mana? Nyetir sendiri. Cari tempat sampah. Saya lihat tempat sampah wis jelek. Angkirana santri wis jelek to tak dongano ya Rabb semoga boyong ganti santri-santri baru yang baru lahir. Tempat sampah weli sing gunano. Nyampe do pecah. Saya kan kemarin itu main ke situ. Tempat sampah weli-weli. Kamarmu dikesut-kesuti bil ku amal repes kaya sing nggon. Sabil itu kamar sak omah siji dinggoni sabil dhewe ya. Banget. Diam. Kualat nih. Mengko kualat malah untuk kang sabil dhewe. Sabil meneng-meneng inget-ngeti sudah di pasar-pasar ayahnya kawin malah. Rok'ataini mananya
Mustaqbilal kiblati, hale madhep kiblat. Itu menjadi hal itu. Mustaqbilal kiblati. Mustaqbila kalimah. Tanda isimnya. Duduk. Roba mabni. Sebab. Bagaimana berubahnya? Irobnya. Sebab. Al-mufrad. Kalau hal ghairu mufrad itu berupa jumlah atau siga jumlah. Hal mufrad mustaqbila. Kena ngaji semangat dulu. Niru Kang Sabil ini. Mustaqbila. Irobnya sedap alamatnya sedap Ma'rifatun nakirah sedap sigot mustaqbila mustafilun sigot mustaq isim nah ya wiridan wiridan nanti jam 3 malam mustaq isim mustaqbilah wajah lu persis Naya yang dulu ada santri namanya Naya, sekarang kaya raya dia. Mustaqbilah bina habis silasi majid 3 mandinya ikut wajan kau yang santri bentuknya kayak Kia, kayak Naya ini kan Tuhan. Kita ini istaqbala ikut wajan istaf'ala qiyas istaqbala qiyas siap usahakan sekali jam 12 harus tidur semua. Boros itu kontrol kamar-kamar. Itu kadang-kadang santri bisa utak-utik. Malam-malam malah ngopi. Mesti bolone Sabil. Subhanallah.